Halo pemirsa Nirwana TV, kalian sedang menyaksikan program Lebih Dekat. Bersama saya, Putri Ayu Wijayanti. Sekarang saya lagi ada di kampus IT pertama yang ada di Bali, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Kita akan cari tahu, ngobrol bareng Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali tentang perkembangan dan kabar terbaru di Dies Natalis Stikom Bali yang ke-19. Yuk ikutin Putri ngobrol-ngobrol bareng rektornya. Oke, kalau yang kemarin masih inget nggak sama sebutan Bapak IT yang dari Bali? Nah, sekarang Putri lagi-lagi ditemenin sama Bapak Rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Selamat pagi, Pak Rektor. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Salam COVID begini aja ya, Pak ya? Kita nggak bisa jabat tangan ya. Betul. Apa kabar, Pak? Becik, baik-baik dan sehat sekali. Oke, masih merah-merah nuansa kemerdekaan, destinya Pak Rektor juga merah-merah ya, selain baju saya. Well, jadi pemirsa dan juga Pak Rektor, kalau tadi saya nyebutin tagline-nya nih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tapi selain Indonesia yang tumbuh, ada juga Stikom Bali-nya tumbuh lagi satu usianya. Yang keberapa Pak kira-kira nih sekarang? Ya, pada tanggal 10 Agustus usianya ke-19 tahun. Oke. Ya, jadi 10 Agustus 2002 kita diberikan izin untuk berdiri Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Stikom Bali. Kemudian di tahun 2019 kita berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Oke, luar biasa sekali. Tahun kedua berarti ya Pak ya, setelah menjadi institut, dan ke-19 tahun namanya berdiri Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Bagaimana, how to celebrate ulang tahun yang ke-19 ini Pak, ke Dies Natalis yang ke-19 ini? Kalau misalnya tahun-tahun lalu kan Dies Natalis Stikom Bali selalu heboh, selalu bareng sama Pemprov Bali juga kalau nggak salah ya Pak ya, kita bisa jalan santai di Renon waktu itu. Sekarang apa nih Pak yang paling terbaru atau perayaannya lah gitu dari Stikom Bali? Ya, jadi untuk tahun ini, dan kita sudah 2 tahun ada di masa pandemi perayaannya, tahun lalu juga sama, tahun ini juga kita rayakan secara sederhana dan terbatas, dan juga dengan menggunakan campuran ya, atau virtual. Ada yang di aula dan juga ada yang secara online. Online bisa menikmati dari rumah. Tetapi 1 hari sebelum Dies Natalis itu kita menandatangani suatu kerjasama dengan sesuatu company di Singapura yang akan nanti kita jelaskan, karena ini sangat berkaitan dengan masa depan ITB Stikom Bali, masa depan mahasiswa, dan juga kaitannya dengan kegiatan new normal yang sekarang yang sekarang sudah mulai kita lakoni ya. Dan kita berusaha untuk sehari-hari gitu ya, berusaha untuk biasa mulai normal lagi, mulai apa ya Pak ya, legowo, terima gitu ya Pak ya sama keadaan yang sekarang ini. Terus bagaimana kita harus survive. Nah, ini ada hadiah nih ya untuk masyarakat Bali dan tentunya anak-anak muda Indonesia di ulang tahun atau Dies Natalis Stikom Bali yang ke-19 ini. Apa hadiahnya? Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Rektor. Nah, sekarang kita lagi ada di perpustakaan ITB Stikom Bali ya Pak ya. Kalau ngomongin soal perpus, rasanya kangen banget ya Pak ya, pasti anak-anak buat cari bahan kuliah, cari modul-modul, apalagi cari referensi skripsi ya Pak ya. Nah, kalau tadi Pak Rektor sudah menyebutkan bahwa ada hadiah spesial nih di ulang tahunnya Stikom Bali yang ke-19 di Dies Natalisnya. Bagaimana sih Pak hadiahnya itu, atau bentuk apa ya, kerjasama nih sama Singapura sekarang? Kalau kemarin kan sama Malaysia di kelas internasionalnya Stikom. Sekarang gimana Pak?
Ya, jadi pada tanggal 9 Agustus 2021, ITB Stikom Bali atau saya menandatangani suatu perjanjian di mana isi perjanjian itu adalah untuk kepentingan daripada para mahasiswa ITB Stikom Bali. Oke. Nah, mahasiswa ini bisa melaksanakan kuliah nanti sambil pemagangan secara online di perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura. Wow. Nah, jadi penjelasannya adalah ini adalah suatu kebiasaan baru ya, yang mungkin 98 atau 97% kebiasaan baru, walaupun mungkin sudah ada beberapa yang lama. Tapi ini suatu hal baru yang berkaitan dengan bagaimana kita di masa pandemi itu jangan terus berhenti ya, jangan terus stop atau terus mengurangi produktivitas kita dengan cara ternyata sekarang itu perusahaan-perusahaan ya sudah mengembangkan bekerja atau melakukan pemagangan itu secara remote, secara online. Remote dari mana aja dan kapan aja ya Pak ya. Jadi ternyata bukan hanya kuliah yang hanya bisa online, itu ternyata sekarang bekerja atau magang pun bisa dilakukan secara online. Nah, penjelasan berikutnya adalah untuk para mahasiswa ITB Stikom Bali terutama yang baru, yang angkatan 2021, tetapi juga tidak terbatas hanya yang baru saja 2020 dan saya batasi sampai 2019. Bisa melakukan program istilahnya kuliah sambil magang online di Singapura dan dapat sesuatu yaitu selain pengalaman, selain wawasan, tapi juga dapat uang saku ya. Dapat uang saku gitu. Nah, uang sakunya nanti dapat di tahun kedua. Jadi tahun pertama ya itu perkuliahan dilakukan oleh pihak Singapura dengan dosen-dosen dari berbagai negara. Ada dari India, dari Malaysia, dari Singapura sendiri, kemudian dari Eropa. Selama itu kurang lebih 2000 jam. 2000 jam proses pembelajaran dalam 1 tahun. Dan itu nanti pelajaran itu akan dikonversi menjadi mata kuliah di Stikom. Nah, kemudian di tahun pertama ini tidak dapat uang, belum magang. Belum magang statusnya, jadi masih full kuliah dulu full kuliah, ya. Tahun kedua, ketiga, keempat baru magang secara online dari rumah masing-masing atau dari Bali atau dari Indonesia, Jawa, Surabaya, mana aja bisa ya Pak ya. Nah, jadi selama tahun pertama itu menjelang berakhirnya kuliah tahun pertama, kira-kira bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12, mereka itu akan disalurkan magang secara online oleh agen-agen kita di Singapura itu. Agen kita di Singapura ini sudah ada kerjasama dengan 2000 perusahaan IT atau non IT atau tapi berbasis IT itu. Berbasis IT, ya, betul. Pokoknya basicnya IT. Basicnya gitu IT ya, jadi perusahaan IT maupun non IT tapi berbasis IT. Nah, itu nanti setelah magang maka dia itu akan mendapatkan uang saku. Uang sakunya tahun pertama dapat sekitar 1.500.000 bersih ya. Bersih. Ya. Itu Kemudian, magang. Ya, magang. Uang kuliah juga tahun kedua sudah tidak bayar lagi karena dibayarin oleh perusahaan Singapura tempat magangnya itu. Nah, begitu juga tahun ketiga dapat uang banknya naik lagi sampai 3 juta per bulan. Wah, luar biasa. Dan tahun kuliah lagi nih. Tahun keempat naik lagi 3.750.000. Jadi di total selama 4 tahun kuliah dan magang atau magang 3 tahunnya itu dapat si anak itu kira-kira 99 juta. Nah, tapi di tahun pertama ada biayanya yaitu 18 juta saja. 18 juta saja. Jadi cukup bayar 18 juta ya. Kemudian tahun kedua, ketiga, keempat dapat uang saku dan kuliahnya gratis atau sudah dibayarkan oleh perusahaan tempat magang ke Stikom Bali. Jadi pada saat lulus itu anak-anak itu sudah dapat segala-galanya. Ya, dapat uang 99 juta, dikurangi 18 juta jadi 81 juta. Ya, itu cukup besar, udah bersih. Ya, udah bersih. Kemudian dapat pengalaman, ya, dapat wawasan, dapat jaringan, ya, dapat juga uang tadi itu ya. Kemudian dapat lagi gelar. Ya, pas 4 tahun kan dapat S1 dari ITB Stikom Bali. Jadi gelar sarjana plus ya Pak ya. ya. Coba bandingkan dengan program studi atau katakanlah universitas atau perguruan tinggi lain. Betul. Ya. 4 tahun masuk ke ITB Stikom Bali, masuk program kuliah sambil magang, sama 4 tahun katakanlah masuk Universitas X. Yang ini masih nyari kerja, baru lulus tidak tahu apa-apa. Ya, ini bahasa Inggris sudah luar biasa nih karena kerjanya dalam bahasa Inggris kan, kuliahnya juga di Singapura lagi. Ya, kalau ini kan cari-cari kerja nih, ini sudah luar biasa, uang sudah ada. Mungkin ya kalau perempuan kayak Mbak Putri itu sudah ke salonnya sebulan sekali.
Iya, seminggu sekali bahkan Pak. Kan pas gajian. udah dapat uang saku, ya kan? Apalagi Jadi, kalau kita kalau bisa ini magangnya masih bagus. cemberut, kalau ini sudah luar biasa. Ke salon terus. Ke salon terus. Iya, Itu, perawatan terus ya. Jadi bener, itu bener. istilahnya ini apa? Ini masa depan lah ya. Iya betul. Pak. Pegangan masa depan buat para adik-adik calon mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang mau apa namanya mau pindah ke ITB Istiqomah silakan ya. Masih kita buka sampai kira-kira akhir Agustus mungkin. Wah, kesempatan yang sangat menarik dan bagus sekali ini buat teman-teman mungkin yang sudah berkuliah di Istiqomah maupun yang belum, masih galau juga nih milih betul. Anak-anak lulusan corona yang kemarin kita obrolin ya Pak ya. Benar. Yang masih galau milih kuliah di mana, ada program spesial nih. Cuma bayar cukup 18 juta di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat sampai sarjana gratis. Bahkan dapat uang saku. Kemudian kalau misalnya 18 juta tidak ada, nah ITB Istiqomah Bali ini kan punya grup namanya Bank Fajar. Yes. Nah, nanti yang 18 juta ini kalau tidak punya bisa dibantu oleh Bank Fajar Grup Istiqomah Bali. Wah, lengkap. Apalagi tidak ada yang jadi nggak ada yang harus ditunggu, nggak usah diragukan lagi, nggak usah dibengongin lagi, nggak usah digalauin lagi. Udah, jadi ambil kesempatan ini segera secepat mungkin ya Pak ya. Kita akan berbicara mengenai legalitas dan juga bagaimana sih bentuk kerjasama dengan di Singapura. Kita lanjutin setelah yang satu ini. Sekarang kita sampai di lobi dari ITB Istiqomah Bali. Biasanya kayaknya dulu saya pernah kesini, biasanya rame ya Pak ya, dipadati sama anak-anak mahasiswa. Cuman ada beberapa nih mungkin yang bimbingan atau apa ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara masalah kerjasama magangnya Pak, untuk perusahaan di sana yang menerima itu namanya perusahaan apa sih nih? Biar masyarakat juga tahu atau mungkin iseng searching juga Pak. Jadi pertama untuk perusahaan yang ada di magang di sana itu semacam agen lah ya, atau semacam lembaga pelatihan, namanya Litan Eduklas Singapura. Eduklas Singapura. Nah, mereka itu sudah berjalan sekitar 3-4 tahun dan sekarang ini mengambil pemagangnya bukan dari Indonesia. Jadi dari negara-negara ASEAN lain, dari Burma, dari Filipina. Nah, sekarang baru tahun ini mulai ngambil dari negara Indonesia, dan kebetulan ITB Istiqomah Bali yang dipilih menjadi partner pertama barangkali ya, partner pertama, dan juga mereka sudah bekerja sama dengan 2.000 perusahaan lebih. 2.000 perusahaan lebih. Termasuk perusahaan-perusahaan seperti Google, kemudian Apple, kemudian katakanlah Facebook, yang buka kantor cabangnya atau kantor perwakilannya di Singapura. Di Singapura. Nah, selain itu juga mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan IT, bukan seperti Google tadi, tapi perusahaan-perusahaan kayak marketplace segala macam, dan perusahaan-perusahaan yang semuanya apa namanya berbasis IT. Katakanlah misalnya dia perusahaan pabrik tertentu, ya katakanlah pabrik misalnya pabrik kendaraan atau pabrik komponen, tapi dia marketing digitalnya, marketingnya, kemudian apa namanya sistemnya semua udah menggunakan IT sehingga bisa kerja secara remote dari Bali atau dari Indonesia. Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, kita sering bahas bersama ya Pak Rektor ya, bahwa semua sektor sekarang sudah membutuhkan yang namanya teknologi. This is your time gitu loh, waktu kamu untuk mulai bisa fasih IT untuk menjadi landasan atau fondasi basic ilmu, kemudian campur atau di mix dengan ilmu manajemen dan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Dan itu yang sekarang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bagaimana supaya mahasiswa itu tidak hanya pandai berteori saja, tidak hanya pandai misalnya tahu saja, tapi dia betul-betul setelah lulus nanti udah siap dengan dunia nyata, dengan dunia kerja. Dan ini 3 tahun ini saya kira
bukan waktu yang sedikit untuk betul-betul siap ya. Di samping juga mereka, waduh enak sekali dapat uang saku. Nah ini nih pulus. Ya, Apa cuan? Dapat cuan, udah bilang sekarang ya. Iya, dapat cuan. Nggak apa-apa lulus angkatan corona, tapi cuannya udah banyak nggak nyusahin orang tua gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa sekarang ini adalah berbeda ya. Ini mungkin loh kok bisa katanya magang di Singapura tanpa pergi ke sana? Ya bisa dong. Bisa dong. IT dong. IT dong. Semua udah bisa online dan semua bisa produktif. Dan itu juga sudah ada sekarang kan ada kampus kampus Merdeka atau Merdeka Belajar kampus Merdeka ya gitulah ya, Merdeka Belajar kampus Merdeka MBKM. Nah, MBKM dan itu yang disasar atau dituju oleh program MBKM itu esensinya seperti ini. Magang itu esensinya. Sehingga anak-anak begitu lulus tuh tidak dididik lagi, ya kan? Tidak dikasih tahu lagi. Sudah betul-betul ya nanti setelah magang selesai yang 4 tahun itu, ya mereka terserah mereka kan legasi kami udah selesai perjanjiannya. Apakah mereka mau lanjut sebagai pekerja bukan sebagai pemagang? Mungkin sebagai pekerja uang sakunya atau beralih bukan uang saku jadi gaji. Jadi gaji, iya. Bisa 5-6 kali lipat dari uang magang yang betul sesuai standar Singapura ya Pak ya. Jadi luar biasa banget. Jadi apalagi sudah segalanya dapat. Sudah segalanya dapat. Nah ini banyak sekali ternyata dampak positifnya kalau misalnya kita bukan hanya menghabiskan waktu untuk menimba ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tapi ambil kesempatan buat magang juga. Nah, untuk sertifikat pemagangannya Pak, apakah ada nanti setelah selesai program ini? Jadi itu kan itu namanya kuliah sambil magang. Mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pihak Singapura itu, oleh pihak partner kita di Singapura itu nanti dikonversi menjadi mata kuliah di kita. Karena tiap dia memberikan kuliah, dosen kita selalu mendampingi. Per kelasnya kalau di Stikom kan 40 orang, 25 orang dibatasin. Karena biar mungkin efektif. Lebih intimate. Intimate ya. Dan itu nanti dikonversi ke mata kuliah kita. Plus mata kuliah misalnya yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi kayak Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama. Nah, plus mata kuliah itu, plus mata kuliah lokal, katakanlah seni dan budaya, tetap itu diberikan oleh dosen-dosen di kita. Yang lainnya yang dari Singapura dikonversi menjadi mata kuliah, sehingga nanti 4 tahun tuh magang selesai, dapat uang dan juga ijazah diharapkan juga dapat dan gelar juga dapat. Ijazah dan gelar sertifikat magang, karena ini penting banget untuk menambah CV. Biar nggak cuma ijazah aja CV-nya, ada sertifikat magangnya juga. Jadi kita sudah terbukti ampuh hard skill dan juga soft skill-nya. Well, kalau masalah ngobrol-ngobrol soal pemagangan ya Pak ya, syaratnya mungkin yang lebih dalam lagi harus bisa bahasa Inggris atau gimana sih Pak? Jadi pertama adalah mereka lulusan SLTA, jadi minimal lulusan SLTA. Pak, sarjana boleh asal menjadi mahasiswa Stikom kembali lagi. Nggak apa-apa ya, ulang lagi S1-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, harus menjadi mahasiswa Stikom Bali, karena ini programnya adalah program kuliah plus magang, bukan magang saja. Bukan magang tok. Kenapa? Karena kalau magang saja khawatir pertama nanti adik-adik atau para pesertanya tidak dapat bekal yang lebih panjang. Ya. Tadi kan uang saku dapat cuma 3 tahun. Tapi kalau ijazah kan dapat sampai meninggal dapat ya. Seumur hidup. Betul Pak. Oleh karena itu magang dapat, uang saku dapat, ijazah dapat. Oleh karena itu magangnya harus menjadi mahasiswa ITB Stikom Bali. Kemudian kalau misalnya 2021 Nah, 2020 juga bisa melamar. 2019 juga bisa melamar. Kalau itu kan sudah menjadi mahasiswa Stikom Bali, betul. Tinggal daftar aja. Tinggal daftar aja. Daftarnya di mana nih Pak? Di laman, pakai laman sekarang. Pakai laman, langsung daftarnya online dong ya, nggak usah kesini ya. Pertama kalau bagi para adik-adik yang belum menjadi mahasiswa, tentu saja daftar dulu sebagai mahasiswa kan? Ke siap.stikom-bali.ac.id. Siap.stikom-bali.ac.id. Kemudian kalau mau ikut program kuliah sambil magang ke siapmagang.stikom-bali.ac.id. Kalau sudah daftar, kalau mau daftar dulu di Stikom langsung ke siap.stikom-bali.ac.id. Kalau sudah daftar, udah resmi nih, punya register di Stikom, tinggal masuk ke laman Siap Magang, tambahin siapmagang.stikom-bali.ac.id. Sangat mudah, dengan biaya yang terjangkau. Kalau misalnya terbentur sama biaya karena masa pandemi seperti ini ya, kita tahu masyarakat Bali sangat bergantung dengan pariwisata. Sudah ada solusi langsung dari Pak Rektor, bahwa kita juga sudah ada Bank Fajar ya Pak ya.
yang siap untuk membantu teman-teman semua, masyarakat Bali semua yang mau ikut program ini dan juga mengasah skillnya dan menambah wawasan serta meningkatkan jaringan hingga ke Singapura sekarang ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti next bulan depan bukan hanya Singapura ya Pak ya, tapi bisa ke seluruh dunia. Dan waktu episode yang pertama kita sempat ngobrol-ngobrol banyak lulusan yang sudah remote, sekarang bukan hanya lulusannya aja, bahkan mahasiswa aktif sudah bisa remote bekerja ke luar negeri, magang, dapat uang saku plus dapat sarjana juga. Luar biasa sekali Pak obrolan kita pagi ini. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit pesan-pesan terakhir buat adik-adik ataupun orang tua yang di rumah yang bingung, masih galau. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertama ini suatu program yang sangat luar biasa dan program yang dijadikan suatu opsi yang menjadi problem solving ya bagi adik-adik yang terkena dampak corona ya. Kemudian juga mungkin banyak sekarang kan tenaga kerja yang katakanlah di Bali ini katanya saya dengar 100 ribuan di PHK atau dirumahkan. Nah ini menjadi salah satu opsi juga ya bagi para tenaga kerja yang dirumahkan karena batasan usianya sampai dengan 35 tahun ya. Jadi kalau misalnya nih Mbak para wartawan mau itu silahkan daftar juga bisa, tapi tetap harus menjadi mahasiswa ITB Istiqomah Bali. Kemudian masa depan sekarang tentu saja harus berbeda paradigma berpikirnya, mindsetnya, karena masa depan ini adalah masa depan teknologi informasi dan komunikasi atau dengan kata lain masa digitalisasi. Oleh karena itu ya jangan salah pilih kampus, jangan salah pilih program studi ya. Masa depan adalah digitalisasi. Silakan artikan sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa sekali Pak Rektor. Jadi it's your time. Jadi ambil kesempatan ini, ambil kesempatan yang luar biasa ini dan raih cita-citamu bersama Institut Teknologi dan Bisnis Istiqomah Bali. Terima kasih banyak Pak Rektor. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi dengan membahas berbagai kesempatan yang diberikan ITB Istiqomah Bali untuk negeri tentunya ya. Terima kasih. Saya Putri Ayu Jayanti undur diri. Sampai jumpa di segmen lainnya di Me, My Passion and My Future.